Setiap orang pasti pernah gagal atau bahkan sampai trauma. Dan ada orang-orang yang semakin trauma, semakin terperosok hidupnya. Ada yang kemudian tumbuh luar biasa. Ternyata ada dua orang ahli yang sudah meneliti tentang hal ini. Bagaimana caranya supaya kita bangkit dari kegagalan. Bagaimana supaya kita bangkit dari trauma. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya setelah gagal, setelah trauma kita tumbuh jauh luar biasa? Ikuti video ini hingga tuntas. Dalam kehidupan sehari-hari, saya mendampingi banyak orang, baik itu leader, trainer, entrepreneur, maupun orang biasa. Dan di antara orang-orang yang saya dampingi ini, ada yang punya masa lalu mengalami trauma. Entah itu urusan rumah tangga, kecelakaan, bisnis, maupun aspek-aspek yang lain. Menariknya, di antara orang-orang ini, ada yang stagnan tumbuhnya, bahkan ada yang makin menurun kualitas hidupnya. Namun yang menarik, banyak juga yang kemudian meningkat kualitas hidupnya. Nah, saya penasaran, kenapa hal ini bisa terjadi? Dan akhirnya saya mencoba mencari banyak literatur, bertanya ke sana kemari, dan akhirnya ketemulah pendapat dari Richard G. Tedeschi dan juga Lawrence G. Colquhoun, ya. Dalam tulisannya, ya, di buku Post Traumatic Growth, ya, dia mengatakan bahwa orang-orang yang trauma itu, kalau dia bisa mempelajarinya atau mengambil hikmahnya, ternyata akan mengalami perbaikan dalam 5 aspek, ya, yaitu personal strength, ya. Orang ini akan secara mental lebih sehat, lebih kuat, gitu ya. Dan kemudian close relationship, ya, dia akan semakin dekat, semakin akrab dengan orang-orang yang terdekat, gitu ya. Dan kemudian juga greater appreciation for life, ya. Dia akan lebih menghormati hidup, akan lebih menikmati hidup, ya. Dan dia punya pandangan yang lebih positif tentang kehidupan, gitu. Dan juga yang keempat, dia punya new possibilities. Dia punya alternatif-alternatif baru, jalan-jalan baru, kemungkinan-kemungkinan dan peluang-peluang baru, gitu. Dan yang menarik juga ternyata ada spiritual development, ya, ada peningkatan kualitas spiritual, ada pengembangan spiritual di dalam aspek kehidupan orang itu. Menarik, ya, 5 poin ini luar biasa. Ini kalau terjadi pada orang-orang yang pernah trauma. Nah, tapi si Richard G. Tedeschi dan Lawrence G. Colquhoun ini, ya, itu mensyaratkan kalau orang itu pernah trauma dan ingin bertumbuh, ingin mendapatkan 5 hal yang luar biasa tadi, ternyata ada syaratnya. Syaratnya itu 5. Ya. Yang pertama, dia mampu menggeser rasa ragu menjadi optimisme. Yang tadinya ragu, apakah aku bisa melalui masalah ini, apakah aku bisa kemudian menjalani ini, bahkan mungkin yang awalnya juga protes kepada Tuhan, ya, kenapa harus saya yang mengalami ini, gitu. Itu perlu diubah menjadi optimisme. Optimis bahwa ia bisa melalui ini dengan baik, optimis bahwa ia bisa menjalani dengan baik, optimis bahwa ia bisa jauh lebih baik setelah ini, optimis bahwa hal-hal baik akan terjadi dalam hidupnya. Jadi geser rasa ragu menjadi optimisme. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, menggeser menyendiri menjadi membuka diri. Biasanya orang-orang yang mengalami trauma atau orang-orang yang mengalami masalah yang berat, dia mengira bahwa dengan menyendiri itu masalahnya akan kelar. Dengan menyendiri itu masalahnya akan selesai. Ternyata tidak. Justru kita akan mendapatkan 5 keunggulan tadi itu kalau kita dari menyendiri menjadi membuka diri. Justru kita perlu bergaul, ya. Justru kita perlu berinteraksi dengan banyak orang, ya. Sebagaimana saya dulu juga gitu, ya. Ketika bisnis saya bangkrut, uang saya dibawa lari oleh mitra bisnis saya, sehingga kemudian jual rumah, jual mobil, jual tanah, ya. Utangnya berlipat, ya.
saya menyendiri. Kok makin stres ya. Dan akhirnya saya juga bergabung, membuka diri, bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, termasuk yang pernah bisnisnya bangkrut, dan memang ternyata terobati. Ternyata ada yang bangkrutnya lebih parah dibandingkan saya ya. Ternyata ada yang utangnya lebih tinggi dibandingkan saya ya. Ternyata ada yang kemudian ditipunya lebih besar dibandingkan saya ya. Dan itu memang cukup mengobati ya. Dan bukan berarti itu bahagia di atas penderitaan orang lain ya. Kita akhirnya sama-sama sharing gimana mengatasi ini ya. Gimana kemudian kita bertahan dari masalah-masalah ini. Nah, itu namanya apa? Menggeser dari menyendiri menjadi membuka diri ya. Nah, kalau Anda masih juga ada trauma atau ada hal buruk masih belum bisa Anda lupakan, coba membuka diri. Coba bergabung dengan komunitas-komunitas di sekitar Anda. Insya Allah itu akan membantu Anda untuk tumbuh di 5 aspek yang tadi. Yang ketiga, itu menggeser dari mengeluh menjadi bersyukur. Yang tadinya banyak mengeluh, kok kayak gini ya, kok seperti ini ya. Semua yang dilihat itu hal-hal yang negatif atau paling tidak mayoritas yang negatif, maka diubah itu menjadi banyak bersyukur. Mengambil hikmah dari kejadian yang kemudian terjadi. Ya. Mensyukuri hal-hal baik yang terjadi dalam hidupnya. Bila perlu, membuat jurnal syukur. Ya. Saya masih punya kebiasaan sampai sekarang ya. Kalau dulu saya tulis di buku, sekarang saya tulis di handphone. Sebelum tidur, saya mensyukuri hal-hal yang saya syukuri. Ya. Begitu juga kalau Anda ingin hal buruk yang pernah terjadi dalam diri Anda, itu menjadi pelajaran, membuat Anda bertumbuh dalam 5 aspek yang saya sebutkan tadi, ayo banyak-banyak bersyukur. Ya, ambil hikmah dari kejadian yang terjadi dalam hidup Anda. Dan yang keempat, ya, geser pemahaman yang penting selamat dulu deh, ya. Menjadi pasti ada peluang baru di sini. Jadi kalau udahlah yang penting selamat, ya, kita tidak dipenjara, kita tidak sampai mati, ya. Bisnis kita tidak sampai hancur total, ya, maka diubah tuh menjadi apa peluang baru, ada hal baru apa yang bisa saya petik, ada hal baru, pelajaran baru apa yang kemudian saya ambil, ya, dan ada hal-hal baru apa yang itu bisa menjadi peluang-peluang besar untuk kesuksesan hidup saya di masa depan. Dan yang kelima, geser putus asa, ya, putus asa menjadi apa? Menjadi ridho atau menjadi acceptance, ikhlas atas kejadian itu. Bahwa itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada Anda. Ikhlas bahwa itu sudah kejadian. Kalau yang namanya sudah kejadian kan tidak bisa diperbaiki. Ya sudah, ya, ambil pelajaran dari situ. Anda ikhlas menerima kejadian itu, atau dalam bahasa agama Anda ridho menerima kejadian itu, atau dalam bahasa psikologi Anda acceptance, menerima kejadian itu, bahwa itu adalah kejadian terbaik yang Allah berikan kepada Anda. Insya Allah, kalau Anda mampu menggeser 5 ini, ya, Anda akan mengalami pertumbuhan diri yang luar biasa, walaupun sebelumnya gagal, walaupun sebelumnya trauma, walaupun sebelumnya mengalami hal-hal yang buruk. Ya, optimis, membuka diri, bersyukur, mencari peluang-peluang baru, dan ridho serta atau acceptance. Ya, silahkan praktekkan.